Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali untuk matematika hari ini. Tetap dalam keadaan sehat dan Ibu harapkan tetap semangat untuk belajar. Materi kita hari ini yaitu masih mengenai sudut. Tetapi yang akan kita bahas menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Itu yang mau kita bahas. Untuk itu tetap kita pakai buku matematika ya, Kemendikbud kelas 7. Sebelum mulai materi kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak, kamu perhatikan di papan tulis ada sebuah gambar, yaitu yang sudah sering kamu lihat, yaitu jam. Ya, di rumahmu pun mungkin semua memilikinya. Bahkan terkadang bisa kamu pakai di tanganmu. Untuk membahas ini kita perhatikan. Di papan tulis ada sebuah jam dengan gambar jarum pendek. Jadi jam itu terdiri dari dua jarum jam. Yang pertama yaitu jarum jam yang pendek, lalu yang kedua jarum jam yang panjang. Kita lihat dulu jarum jam yang pendek. Perhatikan. Untuk jarum jam yang pendek, kalau kita perhatikan ini dalam kehidupan sehari-hari, jarum jam yang pendek ini berputar dari pukul 12, ya, perhatikan ini, dari pukul 12 berputar terus ke arah kanan dan kembali ke posisi semula. Itu dinamakan satu putaran. Namakan satu putaran. Berapa derajatkah satu putaran tersebut? Yaitu 360 derajat. Untuk jarum pendek, berapa lama waktu yang digunakan jarum pendek ini berputar sampai kepada posisi semula? Ini sama dengan 12 jam. Itu jarum pendek yang harus kamu ingat, ya. Jadi selama 12 jam dia berputar, besar sudut yang dihasilkannya sama dengan satu putaran 360 derajat. Sekarang satu putaran itu 12 jam. Untuk 1 jam jarum pendek tersebut berputar, perhatikan. Perhatikan perputaran jarum pendek. Dari pukul 12 ke pukul 1. Itu selama 1 jam dia berputar. 1 jam. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang pendek tersebut bergeser dari pukul 12 ke pukul 1? Maka di sini perhatikan,
12 jam 360 derajat. Maka 1 jam sudut yang dibentuknya 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut, kalau ini saya katakan ini sudut A, maka besar sudut A ini sama dengan 30 derajat. Jadi yang harus kamu ingat, setiap jarum pendek berputar setiap 1 jam itu besar sudut 30 derajat. Maka kalau jarum pendek ini dari pukul 12 berputar sampai pukul 4, sampai kemari, berapa besar sudut yang dibentuknya? Maka kita tinggal menghitung. 1 jam berputar dari 12 ke 1. Dari 12 sampai ke pukul 4, maka dia berputar selama 4 jam. Maka besar sudut yang dihasilkan dari pukul 12 sampai pukul 4, kita sebutlah dia sudut B. Maka besar sudut B itu 4 kali 30 derajat, yaitu 120 derajat. Itu yang harus kamu ingat dari jarum jam yang pendek. Sekarang kita lihat hubungan jarum jam yang pendek dengan jarum jam yang panjang. Perhatikan gambar. Pukul 1.15 menit. Ya, pukul 1:15 menit. Jarum pendek tidak tepat lagi menunjuk angka 1. Jarum pendek akan bergeser diakibatkan perputaran jarum panjang selama 15 menit. Bagaimana pengaruhnya? Kita perhatikan keterangan sebelumnya. 1 jam jarum pendek berputar, sudut yang dibentuknya 30 derajat. Maka kita perhatikan jarum pendek yang berputar yang diakibatkan jarum panjang berputar selama 15 menit. Maka di sini kita lihat 1 jam sama dengan 30 derajat, maka 60 menit sama dengan 30 derajat. Berapakah perputaran jarum pendek selama 1 menit? Sudut yang dibentuk jarum pendek berputar selama 1 menit sama dengan 30 derajat per 60 sama dengan setengah derajat. Maka anak-anak, setiap jarum jam yang panjang berputar berpengaruh kepada perputaran jarum jam yang pendek. Untuk itu kita lihat contoh yang di papan tulis.
Pukul 1.15. Jarum pendek tidak tepat lagi menunjuk angka 1. Seharusnya begini. Karena sudah berputar jarum panjang selama 15 menit, maka jarum pendek ini pun berputar juga dari angka 1. Akan membentuk sudut. Katakanlah ini sudut A derajat. Sudut A. Berapakah besar sudut A? Kita lihat. Kalau di sini tadi 1 menit jarum jam yang pendek berputar, besar sudut yang dibentuknya setengah derajat. Bagaimana dengan soal berputar selama 15 menit? Berapakah besar sudut yang dibentuk jarum pendek? Perhatikan, 15 menit berputar jarum pendek, 1 menit setengah derajat. Maka 15 menit sama dengan sudut A sama dengan, kita perhatikan ya, ini sudut A, 15 dikali setengah derajat sama dengan 7,5 derajat. Maka pergeseran jarum pendek dari angka 1 yang diakibatkan jarum panjang berputar selama 15 menit yang kita sebut dengan sudut A, besar sudut yang dibentuknya adalah 7,5 derajat. Sekarang kita perhatikan jarum jam yang panjang. Startnya yaitu dimulai dari pukul 12, berputar sampai kembali ke pukul 12. Jadi 1 putaran. Lama waktu yang dibutuhkan yaitu 60 menit. Sudut yang dibentuk 360 derajat. Berapakah sudut yang dibentuk jarum jam yang panjang ini ketika berputar selama 1 menit? Yaitu 360 derajat dibagi 60 sama dengan 6 derajat. Jadi anak-anak, kamu harus ingat, jika jarum jam yang panjang berputar selama 1 menit, berputar, perhatikan ya, berputar selama 1 menit, maka dia akan membentuk sudut. Katakanlah ini sudut B. Maka besar sudut B yang dibentuk oleh jarum panjang selama 1 menit itu sama dengan 6 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk ketika jarum panjang berputar selama 1 menit sama dengan 6 derajat. Itu harus kamu ingat. Untuk jarum pendek, ketika jarum pendek berputar selama 1 menit akibat perputaran jarum jam yang panjang, besar sudut yang dibentuknya sama dengan setengah derajat.
Baiklah anak-anak, sekarang kita coba untuk membahas satu soal. Tentukan besar sudut terkecil pukul 1.25. Perhatikan gambar. Pukul 1.25 sudut terkecilnya, perhatikan. Yaitu nih, kita sebutlah dia sudut alfa. Ini yang sudut terkecil. Sudut yang terbesar yaitu sudut yang dibentuk dari pukul 5 sampai pukul 1. Ya. Itu sudut refleksnya. Jadi supaya tahu mana sudut terkecil, mana yang terbesar. Jadi yang terbesar dari pukul 5 terus sampai ke pukul 1. Jadi yang mau kita hitung yaitu pukul 1.25, sudut yang terkecil. Berapa besar sudut alfa? Untuk menghitung ini, kita harus melakukan abstraksi, ya, ide, yaitu menggambar jarum jam yang pendek yang tepat menunjukkan angka 1. Sebut sajalah ini sudut yang dibentuk jarum pendek akibat perputaran jarum panjang selama 25 menit. Kita sebut sudut X. Untuk menghitung besar sudut alfa, tentu saja kita hitung dulu sudut yang diketahui, yaitu sudut yang dibentuk dari pukul 1 sampai pukul 5. Ya. Sudut yang dibentuk dari pukul 1 sampai dengan pukul 5, yaitu dalam gambar X tambah alfa. Itulah sudut yang dibentuk dari pukul 1 sampai pukul 5, yaitu X tambah alfa. Jadi dari pukul 1 sampai pukul 5 ini X tambah alfa. Berapakah besarnya? Tadi kita ingat, jarum pendek berputar selama 1 jam membentuk sudut 30 derajat. Kita hitung dari pukul 1 sampai pukul 5 ada berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Maka X tambah alfa besar sudutnya 4 kali 30 derajat. Sama dengan 120 derajat. Sekarang kita hitung berapakah besar sudut X? Besar sudut X. Nih, perhatikan gambar. Pergeseran jarum pendek yang diakibatkan perputaran jarum panjang selama 25 menit.
Kita ingat tadi, perputaran jarum pendek ya, selama 25 menit. Ayo, tadi sudah saya terangkan, kalau 1 menit jarum pendek berputar membentuk sudut setengah derajat. Sekarang sudut X, yaitu perputaran jarum pendek selama 25 menit. Maka di sini 25 dikali setengah derajat sama dengan, ayo kita kalikan, 25 kali setengah atau 25 bagi 2, yaitu 12,5 derajat. Inilah besar sudut yang dibentuk jarum pendek dari pukul 1 bergerak selama 25 menit yang kita sebut tadi sudut X. Sudut X sama dengan 12,5 derajat. Maka kita cari besar sudut alfa. Ya. Sudut alfa sama dengan, yaitu sudut terkecil pukul 1/25 sama dengan besar sudut X tambah alfa dikurang besar sudut X sama dengan X tambah alfa berapa? Sudah kita hitung, yaitu 120 derajat dikurang besar sudut X 12,5 derajat sama dengan besar sudut alfa. Ayo kita kurangkan. Berapa itu? 107,5 derajat. Inilah besar sudut yang dibentuk pukul 1/25 menit. Ya, jadi besar sudut terkecil pukul 1/25 menit sama dengan 107,5 derajat. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai, yaitu pertemuan yang ke-30. Untuk itu, perhatikan tugasnya. Tentukan sudut terkecil dari jarum jam. A. Pukul 4/35 menit. B. Pukul 7/20 menit. C. Pukul 5/12 menit. D. Pukul 9/1 menit. Untuk itu, semua tugas-tugasnya harus kamu selesaikan dengan rapi dan benar. Tetap semangat dan fokus untuk belajar karena kita mau memasuki ujian semester. Sekian dan terima kasih.